Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1B. Izin memaparkan sebuah materi yaitu tentang ciri-ciri teks akademik. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bu Sayyidatul Arifah yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang ciri-ciri teks akademik. Sebelumnya, pasti kalian bertanya, apa itu teks akademik? Nah, jadi teks akademik atau yang biasa sering disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersatuan bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, maksud teks akademik bisa disebut dengan teks ilmiah karena tulisannya yaitu diperoleh dengan sifat keilmuannya. Nah, dengan secara sifat keilmuannya tersebut, teks akademik didasari oleh pertama yaitu pengamatan, kedua yaitu peninjauan, ketiga yaitu penelitian dalam bidang tertentu. Terus selanjutnya di situ yaitu disusun menurut metode tertentu dengan cara sistematika penulisan yang sangat akurat dan berbahasa, dan di dalam isinya itu terdapat pertanggungjawaban dan kebenarannya secara keilmiahan. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal apa itu teks akademik, kita lanjut yaitu pembahasan dari ciri-ciri teks akademik. Nah, jadi di sini jelaskan ciri-ciri teks akademik tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu tata urutan bahasa disusun secara sistematik. Yang ketiga yaitu bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Nah, terus yang keempat bersifat objektif. Yang kelima memberitahu berbagai informasi. Dari penjelasan pertama yaitu bersifat sederhana dan tidak berlebihan, yaitu jadi semua teksnya itu berbentuk sederhana dan tidak penuh dengan hiasan dan tidak polos juga. Jadi semua sederhana tapi tidak polos, seperti itu, tapi juga tidak berlebihan. Nah, yang kedua, tata urutan bahasanya disusun secara sistematik, yaitu artinya bacaan tersebut disusun secara rapi dan tidak berantakan. Yang ketiga yaitu bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Nah, artinya bahasanya itu jelas dan mudah dimengerti. Jadi ketika kita membuat sebuah buku atau sebuah ulasan buku, proposal penelitian dan sebagainya, nah jadi urutan bacaan tersebut harus disusun secara rapi dan beruntun. Terus selanjutnya yang keempat adalah bersifat objektif. Maksud dari bersifat objektif tersebut artinya yaitu bahasanya itu memiliki proses yang baik. Dari kalimatnya tersebut memiliki kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu isinya memberitahu berbagai informasi. Artinya isinya itu kalimat tersebut bisa memberitahu suatu informasi kepada pembaca. Jadinya sebuah isi materi tersebut yang dicantumkan di sebuah ulasan buku atau proposal penelitian, yang membaca itu bisa paham dengan apa yang telah dipaparkan di sebuah buku tersebut dan sebagainya. Ada ulasan buku, ada proposal penelitian, ada laporan penelitian, dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri teks non-akademik sama juga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua yaitu cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga yaitu padat akan kata-kata struktural. Yang keempat yaitu cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Dan yang kelima
yaitu tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Untuk penjelasan yang pertama, rumit dalam struktur kalimat. Artinya, jadi untuk teks non akademik tersebut, yang pertama, rumit dalam struktur kalimat itu menandai bahwa kalimat tersebut yaitu rumit dalam sebuah penjelasannya. Jadi tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang pertama, terus yang selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu cenderung tidak padat informasi. Nah, maksud di sini artinya yaitu informasi tersebut cenderung tidak padat. Jadi informasinya tersebut terputus-putus atau tidak, katakanlah tidak komplit. Terus yang ketiga yaitu padat akan kata-kata struktural. Nah, jadi struktural tersebut tersusun dengan padat sekali. Jadi semisal kita ingin membaca sebuah teks seperti teks buku dan lain sebagainya, proposal penelitian, nah itu strukturalnya itu terlalu padat, jadinya kita membacanya kurang pemahamannya, kurang dipahami. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 4 yaitu cenderung sedikit manfaatnya istilah teknis. Nah, jadi sedikit sekali dari manfaatnya, dari istilahnya, dari keteknisannya. Dan yang terakhir yang kelima yaitu tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Nah, maksud di sini artinya yaitu salah satu jenis kalimatnya tidak menonjol. Jadinya kalimatnya itu bertele-tele semua, sama semua. Jadinya seseorang yang membaca kurang memahaminya. Oke, gitu. Di slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perbedaan di antara teks akademik dan non-akademik. Jadi, teks akademik perbedaan dengan teks non-akademik. Nah, untuk teks akademik yaitu menyajikan sebuah fakta, sedangkan teks non-akademik tersebut menyajikan sebuah fakta, tapi sebuah fakta tersebut bisa opini. Jadi perbedaan antara teks akademik dan non-akademik itu berbeda dengan adanya kefaktaan dan keopinian. Untuk yang akademik itu fakta dan untuk yang non-akademik itu opini. Dan masih ada yaitu dari teks akademik tersebut didasari pada penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi untuk teks akademik yaitu sebelumnya itu sudah diteliti terlebih dahulu oleh penelitian ilmiah. Sedangkan teks akademik tersebut tidak didasari pada sebuah penelitian. Nah, jadi bisa didasari dengan keopinian. Jadinya memang murni dari teks akademik tersebut. Penjelasannya itu murni dan jelas, dan itu nyata memang terjadi. Entah itu dari ulasan buku atau proposal penelitian atau laporan penelitian dan sebagainya. Nah, untuk teks non akademik itu biasanya memang tercantum ada yang tidak fakta seperti opini. Jadi katakanlah ada yang dibuat-buat, entah itu dari perkataan, dari susunan kalimat dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas tentang teks akademik genre makro dan mikro. Apa sih itu teks akademik genre makro dan mikro? Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dari teks akademik genre makro. Jadi teks akademik genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis. Nah, teks secara keseluruhannya, sedangkan yang disebut genre mikro adalah teks yang dapat berdiri sendiri dan dapat juga digabungkan secara satu kesatuan dalam genre makro. Nah, jadi untuk teks genre makro tersebut yaitu dengan cara menyeluruh. Nah, untuk teks mikro perbedaannya dengan genre makro yaitu teks yang dapat berdiri sendiri. Jadi genre mikro itu berdiri sendiri dan untuk makro itu menyeluruh. Nah, tetapi untuk mikro sendiri itu bisa menjadi satu kesatuan
dalam genre makro. Tapi di sisi lain, teks seragam makro juga dapat diwujudkan dalam peristiwa komunikasi, antara lain seperti wawancara, percakapan telepon, dan layanan jual beli. Contohnya seperti wawancara, yaitu seperti yang kita sering dilihat yaitu di televisi, entah itu dari kabar berita maupun yang lain. Terus contoh dari percakapan telepon, yaitu yang sering kita lakukan dalam sehari-hari, entah itu telepon dengan teman, entah itu telepon dengan orang tua, dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yaitu layanan jual beli, seperti kita jual beli di online, entah itu di Shopee atau entah itu di Lazada dan yang lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Dari saya pasti banyak kesalahan, kekeliruan, dan kehilafan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi para penonton yang telah menontonnya. Dari saya, tetap semangat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.